Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 berakhir dengan ayat yang ke-11. Yesus diangkat ke sorga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua, selamat pagi, shalom. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, momentum hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sambil berjabat tangan dengan sukacita, sampaikan selamat memperingati hari kenaikan Yesus. Damai sejahtera bagimu. Terima kasih. Fakta bukan hoax. Pandangan beta dari sini, banyak kursi kosong. Berbeda jauh dengan ibadah minggu kemarin dan sebelumnya. Di luar bahkan tidak ada satu orang pun yang biasanya rame, Bapak Ibu. Rame dalam tanda kutip, biasanya banyak orang yang hadir untuk memuliakan Tuhan. Lalu beta terpikirkan apa yang sebenarnya dimaknai oleh jemaat yang dilayani 4 pendeta 76 majelis jemaat soal pemahaman ibadah itu. Apakah ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam jemaat ini harus dipetakan? Harus diklasifikasikan? Oh, ibadah minggu penting. Ibadah di luar hari minggu mungkin tidak penting. Kenapa beta bilang tidak penting? Beta menyimpulkan tidak penting. Beta mencoba dengan analisa keterbatasan yang beta miliki. Seng hadir berarti mungkin tidak penting. Tidak mungkin kalau bilang semua sakit lalu semua seng hadir. Tidak mungkin lalu bilang ini hari libur lalu semua mau berlibur, tidak mungkin. Izinkan beta menyimpulkan dengan kesederhanaan keterbatasan yang beta miliki bahwa mungkin saja ibadah di luar ibadah minggu yang bertempat di gereja tidak penting bagi semua jemaat di Tiakur. Apakah seperti demikian, Bapak Ibu? Karena nanti ke depan beta akan menjelaskan momentum hari ini dalam teologi, dalam spiritualitas, betapa pentingnya momentum hari ini untuk kehidupan beta dan Bapak Ibu sebagai seorang Kristen di Jemaat GPM Tiakur. Betapa hari ini paling penting Bapak Ibu. Tanpa kenaikan ini,
katong tidak akan mendapatkan tempat. Di Mazmur 10 ayat 1 sampai 7 dia bilang, di sebelah kanan ada tempat yang telah disediakan. Jadi mungkin tempat ternyaman di rumah, di dunia. Nanti beta akan paparkan lebih jauh ke depan dalam refleksi ini. Tapi itu hal pertama yang di luar khotbah yang beta siapkan, bahwa ternyata ada sesuatu yang harus dirubah dari mindset berpikir beta dan Bapak Ibu jemaat ini soal pemetaan ibadah mana penting, ibadah hari Minggu lebih penting, ibadah di luar hari Minggu lebih penting. Salah. Katong masuk dalam tafsiran Bapak Ibu. Korelasi antara Mazmur 10 ayat 1 sampai 7 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11 mau bercerita bahwa sebelum Kisah Para Rasul atau cerita-cerita tentang kenaikan Yesus di Perjanjian Baru, ternyata dalam Mazmur telah dinubuatkan tentang sampai pada waktunya di Perjanjian Baru akan diceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, di sini bercerita tentang Raja Daud dan kerajaan pemerintahan, bercerita tentang bagaimana posisi dari seorang raja. Yang dimaksudkan dari Daud suraja, tapi Daud mesti bilang bahwa ada raja lagi. Siapakah raja itu? Juru selamat yang nanti akan dinubuatkan di dalam Kisah Para Rasul 1. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 7 bahwa di situ dijelaskan, ayat 2 dijelaskan bahwa telah disediakan tempat di sebelah kanan di sisi Bapa yang memang luar biasa di sorga. Yang berikut juga dalam ayat-ayat selanjutnya dijelaskan bagaimana soal ketika kenaikan Yesus pada waktunya telah diprediksikan bahwa dia akan kembali, dia akan datang lagi. Dan sambil menunggu kedatangannya itu, pemazmur mau kasih ingat, ada banyak musuh-musuh. Ada banyak hal yang harus diperbaiki di dalam kehidupan ini. Dan pada bagian terakhir dijelaskan dalam Mazmur 110 ini, bahwa dijelaskan soal kerajaan Allah. Bahwa semua kita punya tempat, semua kita punya hak untuk ada dalam kerajaan Allah itu. Kita kira Mazmur dapat dijelaskan seperti itu. Sekarang Kisah Rasul 1 ayat 7 sampai ayat 11. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini yang tadi beta sampaikan awal, mungkin ada yang keliru. Ibadah hari ini tidak begitu penting sehingga tidak perlu hadir. Coba katong menghayal sejenak Bapak Ibu. Kalau Yesus sing naik ke sorga, mungkin hari ini katong menjadi orang-orang yang sombong. Katong menjadi orang-orang yang paling balaga. Karena antu ada di dunia, mungkin kalau konteks saat ini, dengan media-media yang ada, dengan reels-reels yang ada, Tuhan Yesus ada di mana pasti katong akan ada ambil gambar. Ini katong pun Tuhan ada di dunia loh. Tapi dalam Kisah Rasul ini bilang bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah nubuat yang sudah harus terjadi.
Ada dua alasan teologis kenapa Yesus harus terangkat ke sorga. Dalam kitab Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 2 bilang begini, Bapak Ibu. Alasan kenapa Yesus terangkat ke sorga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Itu alasan pertama, bahwa Yesus terangkat ke sorga menyediakan tempat bagi beta dan Bapak Ibu. Yesus terangkat ke sorga. Yesus telah membuat kaplingan-kaplingan dengan kemahakuasaan yang dia miliki. Dia naik ke sorga. Dia taruh. Di manakah tempat kita? Pertanyaan kritisnya adalah, bagaimana kalau dia sudah di sorga, pas katong sampai di atas, katong cek katong kaplingan, ternyata kaplingan itu tidak ada. Atas nama A, B, C itu tidak ada nama di situ. Walaupun katong tahu anton naik ke sorga, alasan kenaikan Yesus ke sorga adalah menyediakan tempat bagi kita. Nah, mau kasih salah siapa Bapak Ibu? Itu alasan pertama. Nanti katong bicara dia punya konteks lagi Bapak Ibu, lebih jauh ke depan. Alasan kedua, kenapa Yesus naik ke sorga? Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapakah penghibur itu? Penghibur itu adalah Roh Kudus. Ketika ia terangkat ke sorga, ia mengutus sang penghibur itu, Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu penting untuk diutus? Kalau tanpa sang penghibur ini, katong baca Alkitab Kisah 2, Kisah Para Rasul 2 ayat Kisah Rasul pasal 2, 3 dan seterusnya tidak berlaku. Kenapa beta bilang tidak berlaku? Paulus memberitakan firman Tuhan begitu bersemangat. Paulus memberitakan firman Tuhan itu tidak ada pamrihnya, bahkan sengsara pun dia lewati. Penderitaan pun sampai ancaman intimidasi Paulus lewati. Dari manakah kekuatan Paulus untuk memberitakan firman Tuhan itu? Penghibur itu, Roh Kudus itu. Jadi Yesus terangkat, Yesus kirim sang penghibur supaya Paulus memberitakan firman Tuhan dengan semangat itu tidak sia-sia. Paulus dikuatkan karena ada Roh Kudus. Sehingga betapa pentingnya kenaikan Yesus dan ketika Yesus mengirim Roh Kudus, sang penghibur itu. Sehingga katong baca firman Tuhan di pasal 1 ini, pasal 2 dan 3, katong memahami sungguh Paulus dalam seluruh pemberitaannya, tapi siapakah aktor di balik itu? Sang penghibur itu yang kasih kekuatan bagi Paulus untuk memberitakan firman. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, itu dua alasan kenapa katong yang sadiki ini hadir di tengah-tengah hampir 5.000 jiwa merayakan kenaikan Yesus, karena penting sekali Bapak Ibu. Dalam konteks kehidupan beta dan Bapak Ibu yang katong jalani sampai oras ini,
katong selalu berbicara soal hal-hal yang duniawi tanpa mempersiapkan, tanpa berpikir Yesus siap katong tambah kah belum Yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, ayat 10 dan ayat 11. Di situ diceritakan dalam bahasa yang luar biasa. Kalau katong membayangkan Bapak Ibu, katong ada pada saat itu, gemuruh alam yang menunjukkan kekuatannya. Mungkin saat itu saya nggak ada punya kamera HP yang bagus. Kalaupun ada pasti itu sesuatu fenomena yang luar biasa Bapak Ibu. Fenomena alam yang luar biasa. Semua mata, semua yang hadir pada saat itu semua cuma ngangat ke Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Semua ngangat, semua lihat, bahkan semua menganjungkan akan seluruh alam yang menunjukkan kekuatannya itu. Tapi ada dua sosok putih yang pakai jubah putih, bisi-bisi pelang begini para murid-murid. Beta pakai bahasa tiap hari sama Bapak Ibu. Malaikat, dia adalah, kedua orang itu adalah malaikat yang bisi-bisi para murid-murid. Woi, jangan ke atas. Sorga itu sebuah kepastian. Yesus pun tujuan itu ke sorga. Itu sebuah kepastian dan tidak bisa ditawar-tawar. Jadi jangan terlalu menghayal tentang sorga pada sekarang ini. Anto sus bikin baik, anto sus siap tanpa di atas. Jadi mari tunduk kepala, lalu nganga kiri kanan. Itu yang lebih penting. Malaikat mau bilang begini, jangan perbiasakan mindset berpikir bahwa sorga. Padahal kelakuan neraka. Itu yang bisa ditafsirkan seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin kata sus dalam konteks dalam kehidupan setiap hari kata bicara sorga padahal kelakuan neraka. Kelakuan saya bisa bilang bahwa kata sesuai dengan kata punya yang kata bicarakan tentang sorga itu. Kalau katong bikin seperti yang malaikat bisi-bisi para murid-murid, Yesus sutaruh tanpa yang paling manis Bapak Ibu, paling manis sekali. Supaya katong duduk di tanpa yang manis itu, katong juga mesti bikin yang manis-manis di dunia. Katong mesti bikin senang, katong mesti menciptakan sesuatu yang bikin orang hati senang. Dalam kehidupan di jemaat, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan di pekerjaan, di kantor dan di sebagainya, dalam kehidupan pribadi-pribadi. Momentum hari ini mau kasih ingat supaya kaplingan itu yang Yesus telah mendahului menyiapkan itu, katong bisa pastikan itu katong punya kalau katong bikin hidup bagus-bagus di dunia, katong hidup manis di dunia. Kenapa beta bilang begitu? Karena memang ada penghibur juga yang selalu ada mengingatkan katong, jadi kompas per katong. Roh Kudus. Roh Kudus hadir mau bilang begini. Sehingga ada katong yang hidup senang di dunia ini. Mungkin sekelas Bill Gates sekalipun, sekelas Donald Trump, bahkan sekelas Pangeran Arab Saudi sekalipun, pasti akan diliputi dengan tantangan. Pasti ada tantangan Bapak Ibu. Yang pun kepembanya saja ada masih pikiran kok katong. Ya mungkin saja hari ini beta dan pun tantangan beda, Bapak Ibu pun tantangan beda.
Ya mungkin saja hari ini, nanti dalam syafaat katong akan berdoa, katong akan bilang for Tuhan, beta pun hidup nih akan begini, beta pun tantangan akan begini, mungkin akan berat Tuhan. Yesus bilang jangan takut, beta kirim Roh Kudus itu menghibur, menguatkan, menunjukkan bahwa apa yang harus dilakukan. Beta di sorga, tapi beta akan lihat dan beta percaya, beta punya umat di bawah ini, beta pun jemaat yang aku mampu jadi yang terbaik. Beta pun jemaat yang aku ini dalam kehidupannya yang lalu seperti murid-murid yang selalu nganga ke atas, lupa nganga ke bawah, lupa nganga ke kiri kanan. Betul, atas penting, tapi untuk sampai di atas, untuk bersama-sama dengan Yesus, malaikat mau kasih ingat, nganga kiri kanan dulu, siapa tahu ada yang butuh ketumpung bantuan, ada yang butuh ketumpunya penguatan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi mungkin saja yang seng hadir ini dong su kuat, mungkin saja yang seng hadir ini dong su bisa pastikan keplingan di sorga itu dong sudah ada nama di situ. Nonsen, Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini dari dua pembacaan ini akan mau bilang begitu. Sederhana sekali Bapak Ibu. Kenaikan ini mau mengingatkan ketong paling sederhana tentang bagaimana menjalani kehidupan. Nanti habis ini 10 hari ke depan, keturunan Roh Kudus itu lagi lebih kasih kuat veteran Bapak Ibu. Itu yang tadi alasan kedua tuh, atau suka kasih penghibur. 10 hari ke depan keturunan Roh Kudus katong lebih kuat. Katong semua pun pengalaman iman Bapak Ibu. Katong semua punya pengalaman pribadi yang saya bisa perlintik. Masing-masing kita pernah ada pada titik terendah di kehidupan ini. Masing-masing kita pernah ada dalam posisi yang mungkin menangis sampai air mata yang ada di dalam katumpung badang lain. Tapi lewat momentum hari ini dan 10 hari ke depan mau bilang jangan takut, ada penghibur. Ada tertulis katumpung susah. Saya bisa lebih dari katumpung kekuatan, antum saya akan kasih lebih dari itu. Antum akan datang lewat Roh Kudus kasih kekuatan bagi katong. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat momentum di hari ini mau kasih ingat katong supaya mari sorga pasti Tuhan siapkan. Kita ulangi, kita ulang-ulang. Sorga Tuhan siapkan. Tapi mari ciptakan sorga di dunia dulu. Bikin sorga di dunia dulu. Jangan bicara sorga, tapi layang masih marah layang. Jangan bicara sorga tapi hidup adik kakak mungkin belum bagus. Jangan bicara sorga tapi hidup bertetangga mungkin layang masih balur lain. Tuhan Yesus sayang katong, Tuhan Yesus berkati katong semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, meresponi pemberitaan firman Tuhan di saat ini, kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 222A, baitnya yang pertama, agungkan kuasa namanya.
Jemaat Tuhan, beta mengajak semua kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian: aku percaya kepada Bapa. Diserahkan lagi dan turun ke dalam kerjaan pada hari yang kita. Semua kita disilakan duduk kembali. Kita akan dengarkan pujian di ibadah kenaikan ini solo, diberikan kesempatan. As little children, we will the wings of Christmas morn, of all the gift and joys will you define, but we never realize a baby born one blessed night. Give us the greatest gift of our life. But every year by, we've learned more about giving and giving of ourselves. But what it is in the dark and cloud of days, a man hung crying in the rain because of love, because of love. We were the reason that he gave his life. We were the reason that he suffered and died. To the world that was lost, he gave all he could give, to show us the reason to live. But every year's by, we've learned more about giving and giving of ourselves and what it is. In the dark and cloud of days, a man hung crying in the rain because of love, because of love. And we were the reason that he gave his life, 'cause he was the reason that he suffered and died. To the world that
his life, 'cause we are the reason that is after and thine. To the world that was lost, he gave all he could give. To see us the reason to live, 'cause we were the reason that he gave his life. Then we were the reason that is after and died. To the world that was lost, he gave all he could give. To see us the reason to live. To the world that was lost, he gave all he could give. To see us the reason to live. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat-Nya, sambil mengingat firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat, sementara persembahan syukur diberikan, kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 439 bait pertama dan seterusnya. Bila topan keras melanda hidup. Itulah kau niscaya kamu mulai kasih.
jemaat Tuhan, mari kita berdoa atas persembahan syukur kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu bagi hidup dan kehidupan kami, sehingga kami ada lagi di tempat ini guna memuji dan memuliakan. Bapa, di saat ini kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami, mana kami sadari itu semua berasal daripada Bapa. Kami berdoa senantiasa kiranya Engkau mau memberkati, mau menerima persembahan syukur kami, dan juga Engkau mau selalu mengejarkan kami agar bukan cuma uang yang kami persembahkan kepada-Mu, tetapi biarlah diri-diri kami persembahkan untuk pelayanan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah persembahan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendengarkan pujian dari paduan suara gospel. Silakan.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Mari kita ada dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas seluruh penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Engkau baik bagi kami. Sebagai umat-Mu, kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari-hari kehidupan sampai saat ini. Bahkan masih bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Untuk itu Bapa, dalam nama Yesus segala ungkapan syukur, hormat, pujian, dan kemuliaan kami panjatkan kepadamu. Sebagai insan yang berdosa, jujur Bapa, entah sampai terhitung hari ini sudah berapa banyak kata-kata keluar dari mulut kami yang mungkin membuat suami, istri, anak-anak, orang tua, kerabat, sesama kami tersinggung, sesama kami marah. Entah berapa banyak kata-kata yang membuat Tuhan kecewa. Entah berapa banyak tindakan-tindakan yang kami lakukan, perbuatan-perbuatan yang kami lakukan yang tidak mengenakan hati sesama, bahkan membuat Tuhan marah, gelisah. Izinkan kami sebelum bersyafaat di ibadah kebangkitan, kenaikan Yesus ke sorga ini, kami mohon ampun Bapa, beribu-ribu ampun untuk seluruh dosa dan kesalahan kami. Bapa yang baik, kami berdoa bagi semua kehidupan kami, keluarga besar Jemaat GPM Tiakur, dengan semua kepala-kepala keluarga, jiwa-jiwa yang ada, mulai dari anak yang masih ada dalam kandungan, bahkan kami yang sudah berusia lanjut sekalipun. Bapak, jangan tinggalkan kami sendiri, biarlah Engkau tetap menyertai dalam seluruh hari-hari kehidupan kami. Kami berdoa bagi semua yang kami kerjakan, semua yang kami usahakan di kehidupan ini, baik untuk mengelola berkat-berkat Tuhan, baik untuk memperlabahkan talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami lewat seluruh profesi-profesi yang kami jalani, pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, usaha-usaha yang kami usahakan, baik usaha kecil, mikro, menengah, sampai usaha besar sekalipun. Kami hanya bermohon kepada Tuhan, kiranya apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan, profesi apapun yang kami geluti, kiranya semuanya itu menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan umat Tuhan yang merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk usia-usia bertambah ataupun untuk usia-usia bertambah, usia pernikahan yang bertambah. Syukur-syukur, sukacita atas kebahagiaan, berkat-berkat yang diterima pribadi maupun keluarga, bahkan persekutuan. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami tetap bersyukur juga bagi umat Tuhan yang mungkin sampai hari ini merasakan kekecewaan, merasakan duka cita. Kami mohon Tuhan, hiburkan mereka, kasih kekuatan penghiburan bagi mereka. Kami juga punya tanggung jawab dalam ibadah ini untuk mendoakan sesama kami yang mungkin sementara berjuang untuk keluar dari sakit penyakit, baik yang sementara dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau berkati dan karuniai obat, makanan, minuman yang dikonsumsi agar menjadi berkat kesembuhan, menjadi karunia yang luar biasa, agar lewat makanan, minuman, obat-obatan yang Tuhan berkati itu ada berkat pemulihan, kesembuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Allah. Kami berdoa juga bagi umat Tuhan yang bersyukur dalam seluruh hari-hari kehidupan untuk kasih sayang, bahkan untuk perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa sampai dikenaikan Yesus ke surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Allah untuk momentum di hari ini yang luar biasa. Secara spiritualitas kami percaya bahwa Yesus kami naik ke surga dengan alasan-alasan yang
luar biasa menyediakan tempat bagi kami di sorga. Untuk itu Bapa kami mohon, ketika kami ada di dunia, ajarilah kami untuk menciptakan sorga-sorga di dunia, menciptakan damai sejahtera di dunia, menciptakan kebaikan-kebaikan di dunia, menciptakan berkat-berkat di dunia, agar lewat kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, kami mampu menjadi yang terbaik di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi para janda, anak yatim piatu. Kami berdoa bagi para duda, semua orang yang sementara termarginalkan, ada dalam intimidasi, yang sementara berjuang untuk melawan ketidakadilan. Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua, agar lewat kasih sayang dan penyertaan Tuhan, mereka dilayakkan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus, atas seluruh penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus, kami berdoa bagi gerejamu, Gereja Protestan Maluku, Majelis Pekerja Harian Sinodi, Majelis Pekerja Klasis Pulau-Pulau Timor Lakor, Majelis Jemaat GPM Tiakur, keempat pendeta, para penatua diaken, para tua agama, teman-teman, perangkat pelayan di unit masing-masing, di badan-badan pembantu, bahkan semua panitia-panitia yang ada di dalam jemaat ini, semua tim-tim yang ada di dalam jemaat ini. Kami adalah hamba-hamba yang Tuhan pakai untuk melayani sesuai dengan talenta-talenta, bahkan tugas dan tanggung jawab kami. Kami sadari sungguh semakin kami taat dan setia, semakin pintu-pintu berkat itu terbuka, memberkati, melimpahi kehidupan pribadi, keluarga kami masing-masing. Bapa di dalam nama Yesus, kami mau berdoa, menyerahkan seluruh kegiatan pelatihan majelis jemaat Moa Barat yang akan berlangsung di Jemaat GPM Tiakur sebagai tuan rumah, yang akan berlangsung di tanggal 30 dan tanggal 31. Bapa di dalam nama Yesus, sebagai fasilitator dari klasis Pulau-Pulau Timor Lakor, Tuhan berkati, dan kami sebagai para peserta, terlebih khusus para pelayan khusus, penatua dan diaken yang akan mengikuti kegiatan. Biarlah Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di 2 hari nantinya, semuanya berlangsung dalam kasih Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa atas seluruh penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Tetap biarlah gerejamu, Gereja Protestan Maluku, semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam iman, dan semakin diberkati. Kami berdoa juga bagi mitra kami dalam bergereja, pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Bapak berkati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, seluruh pimpinan OPD dan keluarga besar pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sampai di pelosok negeri. Pak Lurah bersama jajaran di RT RW, Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Semua instansi-instansi vertikal, kementerian yang ada di kabupaten ini, Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Bahkan Bapak memberkati Forkopimda yang ada, baik dari Polres, dari Kodim, bahkan Kejaksaan, dan semua kami. Tuhan tetap menyertai dan memberkati dalam seluruh tugas-tugas berjalan bersama untuk kebaikan kabupaten, terlebih khusus kami yang ada di Jemaat GPM Tiakur. Terima kasih Bapak atas seluruh kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Ini doa kami, ini syafaat kami di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengakhirinya, kami juga mau berdoa bagi semua para pendukung ibadah di saat ini. Majelis bertugas, tua agama bertugas, kolektaan, singers, pemain keyboard, operator infocus, operator sound system, tim IT, solo, paduan suara, semua kami yang turut menopang seluruh ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini dengan talenta-talenta yang kami miliki, biarlah jadi berkat bagi pribadi rumah tangga kami masing-masing. Ini syafaat kami, mengakhirinya kami akan berdoa. Doa yang Engkau ajarkan bagi murid-murid, dan kami akan berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan.
jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Bagaimana pada hari karena kami secukupnya dan ampuni seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjara. Karena Kau punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita silahkan semua berdiri. Jemaat kita angkat pujian bersama dengan melakukan Kidung Jemaat 422 bait pertama, kedua, dan ketiga. Yesus berpesan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana para murid dengan penuh sukacita kembali ke Yerusalem untuk terus memberitakan Injil setelah naik ke sorga, demikian pula kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi yang setia untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah di mana saja kita berada. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai, selamat pagi, shalom. Masing-masing kita ada dalam saat teduh, duduk dan berdoa syukur.